Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan pendidikan bagi warga negara. Di sini kami akan mengangkat sebuah jurnal yang berjudul Konsep Pendidikan menurut John Locke dan relevansinya bagi pendidikan sekolah dasar di wilayah pedalaman Papua. Sebelumnya, saya Arigan Nursanul Arif selaku moderator yang akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Hanifah, 2. Niaratus Soleha, 3. Miftahul Khairia, 4. Zahra Amelia, 5. Sela Amelia, 6. Firly Azhara, 7. Cinta Pratama Widianti, 8. Ica Anggraini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan isi materi tersebut. A. Identitas artikel. Nama jurnal Jurnal Papeda, volume 4, nomor 1, halaman 7-16, tahun penerbit Januari 2022, ISSN 27155110. Judul artikel, Konsep Pendidikan menurut John Locke dan relevansinya bagi pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Nama penulis Hendry Rian Puan Rena. B. Abstrak artikel. Jumlah paragraf 1. Uraian abstrak, keterbelakangan perkembangan pendidikan di wilayah pedalaman Papua masih menjadi catatan penting bagi para pemerintah dalam mewujudkan sila kelima yang berkaitan dengan penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sebuah tolak ukur yang harus ditanamkan. Secara khusus, berkaitan dengan pendidikan. Wilayah pedalaman Papua masih mengalami kekurangan dalam hal pelestarian pendidikan. Keadilan dan pemerataan dalam proses pendidikan setidaknya menjadi solusi bagi perkembangan dunia pendidikan di wilayah pedalaman Papua itu sendiri. Tulisan ini, penulis akan membahas hakikat dari pendidikan itu sendiri yang hendaknya diperoleh setiap individu karena pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang efektif. Konsep pendidikan menurut John Locke menjadi sebuah acuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di wilayah Papua. Metode yang digunakan dalam meneliti objek kajian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Dari hasil kajian ini, peneliti menemukan keterkaitan erat dengan konsep pendidikan menurut John Locke yang disandingkan dengan relevansi dari keadaan pendidikan di pedalaman Papua masa kini. Isi pendahuluan. Pendidikan menjadi suatu dasar yang paling penting yang berperan dalam proses pembentukan kehidupan seseorang. Pendidikan dikatakan penting karena hakikatnya yang mendidik dan merubah pola kehidupan seseorang ke arah yang lebih baru melalui kegiatan pembelajaran serta pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam pendidikan itu sendiri. Yang menjadi problematika pendidikan di Indonesia saat ini adalah perkembangan pendidikan yang masih belum merata. Contohnya, perkembangan pendidikan di wilayah Indonesia bagian barat berbeda dengan perkembangan yang terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga untuk menerapkan konsep pendidikan yang akurat belumlah terjadi di pelosok Papua hingga kini. Pendidikan di wilayah pedalaman Papua kini masih menjadi ketertinggalan. Entah sampai kapan, namun satu-satunya cara untuk mengatasi ialah adanya perhatian khusus dari pihak terkait. Yang menjadi sebuah rumusan pembahasan dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan konsep pendidikan yang ideal menurut seorang John Locke. Konsep pendidikan yang ideal menurut John Locke ini berperan dalam penerapannya bagi pemberdayaan sumber daya manusia. Isi metode. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama dipakai oleh para peneliti sehingga menjadi sebuah metode yang didasarkan sebuah kebiasaan dalam proses meneliti. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data-data serta menganalisis
analisisnya dan memperoleh titik temu antara studi kasus terkait dan keakuratan dari sumber-sumber yang mendukung dengan alasan agar penelitian tersebut dapat memperoleh sebuah kebaruan dalam data-data yang dibahas dalam tema tersebut. Dari isi pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa posisi negara Indonesia sangatlah tertinggal dan memprihatinkan, dikarenakan kurangnya kesadaran para bangsa tentang pentingnya pendidikan dan pentingnya literasi membuat Indonesia menjadi salah satu negara tertinggal perihal pendidikan. Tidak sedikit sarana prasarana pendidikan di Indonesia yang masih butuh perhatian dari pemerintah setempat di berbagai lembaga pendidikan seperti gedung sekolah yang belum memadai, serta sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar bagi peserta didik. Proses terpenting yang harus dibenahi di sini berdasarkan pandangan John Locke ialah mengenai perkembangan pendidikan yang berkarakter. Dalam mengembangkan pendidikan yang berkarakter, tentunya para tenaga pengajar melakukan proses pembelajaran tidak hanya secara formal yang diadakan di gedung sekolah, tetapi hendaknya proses tersebut berjalan pula dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman empiris menurut Puspitasari 2012 antara guru dan siswa. Melalui pengalaman demikian, secara tidak langsung akan menambah atau menghadirkan berbagai pemikiran-pemikiran baru. Situasi di wilayah Papua cukup berbeda dengan wilayah lainnya. Wilayah Papua di lingkungan masyarakatnya memiliki relasi yang erat dengan alam di sekitarnya. Kemudian, masyarakat Papua belajar secara mandiri dengan alam. Proses inilah yang bisa menambah wawasan tersendiri bagi masyarakat setempat ketika mereka berinteraksi dengan alam. Mereka mampu membaca tanda-tanda yang akan terjadi pada alam ketika masih salah berelasi. Akan membuatnya belajar dan mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Hal itu juga sama dengan proses perkembangan pendidikan yang terjadi di wilayah pedalaman. Yang menjadi sebuah keunggulan di sini ialah pedalaman masih sangat familiar dengan alam, sehingga sikap penghargaan terhadap alam yang merupakan ibu masih sangat tinggi. Konsep pendidikan karakter menurut John Locke ini cukup membantu untuk membangun sistem pendidikan yang agak sedikit berbeda dengan situasi pendidikan di perkotaan. Dengan mulai mencoba belajar bersama di alam, mempelajari apa yang ada agar tidak terkesan kaku dan dapat menciptakan ide-ide kreatif lainnya yang hadir dari para siswa sendiri dalam dampingan guru. Locke berpendapat bahwa pendidikan harus membentuk individu secara menyeluruh, mengembangkan potensi alamiah mereka. Menurut Locke, tujuan pendidikan adalah membentuk karakter dan moralitas, bukan hanya pengetahuan akademis. Pendidikan seharusnya mengembangkan akal sehat, kebijaksanaan, dan kepribadian yang baik. Locke juga menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam pembelajaran, serta memperhatikan kebutuhan dan kecenderungan unik setiap individu. John Locke, seorang filsuf abad ke-17 yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filosofisnya, tidak secara khusus membahas kondisi pendidikan di Papua. Locke lebih dikenal karena karyanya yang berjudul Two Theses of Government, di mana ia mengembangkan ide-ide tentang hak asasi manusia, hak milik, dan kontrak sosial. Namun demikian, prinsip-prinsip Locke tentang pendidikan dapat diaplikasikan secara umum. Locke berpendapat bahwa pendidikan seharusnya bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dengan menekankan pada pengalaman dan pengamatan. Ia juga mendukung ide bahwa anak-anak memiliki tabula rasa atau lembaran kosong yang dapat diisi dengan pengalaman dan pengetahuan melalui pendidikan. Untuk mengkaji kondisi pendidik di Papua, lebih baik merujuk pada penelitian dan literatur yang spesifik mengenai wilayah tersebut karena kondisi pendidikan dapat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan politik. Relevansi konsep pendidikan John Locke bagi pendidikan sekolah dasar di wilayah pedalaman Papua. Hakikat dari pendidikan secara umum merupakan sebuah upaya untuk membangun
memperoleh pengalaman melalui relasi yang dapat membawa suatu perubahan yang mendasar baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pendidikan sendiri merupakan sebuah media untuk membangun peradaban bangsa yang lebih maju, dan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh anak bangsa merupakan cita-cita mulia karena menyangkut perkembangan pengetahuan. Untuk tercapainya cita-cita tersebut, harus ada sikap dan komitmen untuk maju bersama, komitmen membangun bangsa, dan komitmen melakukan pemerataan, serta komitmen untuk bersaing dan unggul dari bangsa-bangsa lain menjadi tanggung jawab semua yang dapat diraih melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas digariskan bahwa salah satu amanat yang harus diwujudkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan berarti mengubah diri dan wajah bangsa ke arah yang lebih cerah melalui berbagai cara seperti transfer and share of knowledge ke seluruh anak bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Secara khusus, pada pasal 28C ayat 1 ditetapkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Maria Anjariani dan Nor Edwina 2020 berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. John Locke sangat percaya bahwa dalam benak manusia ketika ia dilahirkan bagaikan kertas putih atau tabula rasa. Ide yang terdapat di dalam benak manusia itu sesungguhnya berasal dari pengalaman. Ia hadir secara a posteriori. Pengenalan manusia terhadap seluruh pengalaman yang dilaluinya, seperti mencium, merasa, mengecap, mendengar, menjadi dasar bagi hadirnya gagasan-gagasan sederhana. Gagasan-gagasan yang datang dari indera diolah dengan cara berpikir, bernalar, mempercayai, meragukan, dan dengan demikian memunculkan apa yang disebut dengan perenungan. Menurut survei yang dilakukan oleh PERC bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Maka dapat disimpulkan bahwa posisi negara Indonesia sangatlah tertinggal dan memprihatinkan dikarenakan kurangnya kesadaran para bangsa tentang pentingnya pendidikan dan pentingnya literasi membuat Indonesia menjadi salah satu negara tertinggal perihal pendidikan. Tidak sedikit sarana-prasarana pendidikan di Indonesia yang masih butuh perhatian dari pemerintah setempat di berbagai lembaga pendidikan seperti gedung sekolah yang belum memadai, serta sarana-prasarana yang mendukung proses belajar mengajar bagi peserta didik. Proses terpenting yang harus dibenahi di sini berdasarkan pandangan John Locke yaitu mengenai perkembangan pendidikan yang berkarakter. Dalam mengembangkan pendidikan yang berkarakter, tentunya para tenaga pengajar melakukan proses pembelajaran tidak hanya secara formal diadakan di gedung sekolah, tetapi hendaknya proses tersebut berjalan pula dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman empiris menurut Puspitasari tahun 2012, yaitu antara guru dan juga siswa. Melalui pengalaman demikian secara tidak langsung akan menambah atau menghadirkan berbagai pemikiran baru. Situasi di wilayah Papua cukup berbeda dengan wilayah lainnya. Wilayah Papua di lingkungan masyarakatnya memiliki relasi yang erat dengan alam di sekitarnya. Kemudian masyarakat Papua belajar secara mandiri dengan alam. Proses inilah yang bisa menambah wawasan tersendiri bagi masyarakat setempat. Ketika mereka berinteraksi dengan alam, mereka mampu membawa tanda-tanda yang terjadi pada alam ketika masih salah berelasi, akan membuatnya belajar dan mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Hal ini juga sama dengan proses perkembangan pendidikan yang terjadi di wilayah pedalaman, yang menjadi sebuah keunggulan. Di sini wilayah pedalaman masih sangat familiar dengan alam, sehingga sikap penghargaan terhadap alam yang merupakan ibu masih sangat tinggi.
Konsep pendidikan karakter menurut John Locke ini cukup membantu untuk membangun sistem pendidikan yang agak sedikit berbeda dengan situasi pendidikan di perkotaan. Dengan memulai mencoba belajar bersama di alam, mempelajari apa yang ada di alam agar tidak terkesan kaku dan dapat menetapkan ide-ide kreatif lainnya yang hadir dari para siswa sendiri dalam didampingi para guru. Konsep pendidikan karakter menurut John Locke menekankan pengalaman ini pribadi sebagai pembentuk nilai dan karakter individu. Temuan baru dari studi ini memberikan atau baru mengajar di wilayah pedalaman yang berbeda dengan situasi pendidikan perkotaan. Pendidikan ini melibatkan guru dan siswa dalam membangun motivasi belajar berdasarkan pengalaman, membantu siswa harus belajar dan menggali informasi. Kreativitas siswa khususnya di pelajaran Papua melalui pengalaman sehari-hari mendukung peningkatan pendidikan karakter, penerapan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan diharapkan membentuk generasi tangguh dan berakhlak mulia. Sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional, nilai ini juga diperoleh dari teori guru dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman kreatif dengan alam semesta, membentuk pola pikir siswa secara perlahan-lahan. Kesimpulan, konsep pendidikan karakter menurut John Locke menekankan pengalaman pribadi sebagai pembentuk nilai dan karakter individu. Temuan baru dari studi ini memberikan alat bantu bagi tenaga pengajar di wilayah pendalaman yang berbeda dengan situasi pendidikan perkotaan. Paradigma baru ini melibatkan guru dan siswa dalam membangun motivasi belajar berdasarkan pengalaman, membantu siswa terus belajar dan menggali informasi. Kreativitas siswa, khususnya di pendalaman Papua, munculnya melalui pengalaman sehari-hari, mendukung peningkatan pendidikan karakter. Penerapan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan diharapkan membentuk generasi tangguh dan berakhlak mulia. Sesuai visi Kementerian Pendidikan Nasional, nilai-nilai ini juga diperoleh dari teori guru dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman kreatif dan dengan alam semesta, membentuk pola pikir siswa secara perlahan-lahan. Komentar. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka saran yang dapat disampaikan yaitu salah satu cara terbaik untuk membangun pendidikan berkarakter adalah dengan menggunakan studi pengalaman. Melalui pengalaman bersama dengan lingkungan, orang tua, keluarga, dan tenaga pendidikan merupakan fondasi yang kuat untuk mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Situasi pendidikan di wilayah pendalaman masih menjadi sebuah hal yang harus dibenahi semaksimal mungkin untuk mewujudkan yang efektif setara dengan perkembangan wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan harus lebih memperhatikan kondisi di wilayah pendalaman untuk dapat memberikan transportasi, melengkapi fasilitas, serta mengirimkan tenaga pengajar untuk mempermudah proses pendidikan.